Pemirsa, pemerintah pusat hanya mengimbau agar warga tidak mudik ke kampung halaman. Bagaimana antisipasi dari pemerintah di daerah? Saat ini kami sudah terhubung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Heru Cahyono. Selamat petang, Pak Heru. Selamat petang, Mbak. Pak Heru, bagaimana Pemprov Jawa Timur menyikapi rilis terbaru dari Istana hari ini yang mengatakan mudik boleh, tetapi para pemudik ini akan berstatus orang dalam pemantauan dan harus mengisolasi diri selama 14 hari? Terima kasih, Mbak. Jadi begini, sebelumnya memang Ibu Gubernur sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi pemudik, baik yang lewat udara, darat maupun laut. Di dalam penanganan pemudik tersebut, kami mempunyai protokol untuk COVID-19 ini yang sudah disiapkan baik di bandara maupun di pelabuhan dan di terminal bis. Mereka datang, mereka diperiksa dengan termogan, dan mereka mengisi data. Data tersebut diakses ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, langsung ke dinas-dinas kesehatan ke kabupaten kota. Koordinasi untuk mengantisipasi persebaran dari para pemudik, baik pemudik dalam negeri maupun yang dari luar negeri, terkoordinasi melalui dari atas provinsi, mulai dari pasukan aparatur dari Polda sampai ke Polsek, dari Kodam, Pangdam sampai ke Dandim, sampai Danramil ke Babinsa, Babin Kaptipmas. Data tersebut sudah terkumpul di masing-masing kabupaten sampai di desa. Ibu Gubernur sudah memberikan arahan dan surat agar terus memantau seluruh datang dari luar negeri. Semuanya terekam, kapanpun dia mau bergerak juga terekam kemana mereka pergi, dan tentunya sekali lagi koordinasi ini telah dilakukan mulai dari provinsi sampai ke kecamatan, kelurahan, dan desa. Koordinasi berjenjang sudah dilakukan, skenario untuk mengantisipasi pemudik sudah dilakukan, tetapi pertanyaannya Pak Heru, apakah sebetulnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatakan mudik boleh asalkan, karena sebelumnya kan pemerintah pusat mengatakan justru mengimbau agar tidak ada mudik, tapi sekarang dibuka opsi untuk mudik boleh, tetapi nantinya akan berstatus orang dalam pemantauan. Apakah kebijakan baru ini akan menyulitkan Pemprov Jawa Timur, Pak? Jadi begini, sebelum pemerintah pusat menyampaikan kebijakan mudik boleh, tapi masih dalam status orang dalam pemantauan atau ODP, ini sudah dilakukan karena data-data keseluruhan daripada pemudik ini sudah terekam, Mbak. Sudah terekam, dan tentunya sekali lagi bahwa mereka terekam arahan Ibu Gubernur kepada Bupati, Wali Kota sampai ke bawah, dan sudah kami cek bahwa mereka sudah melakukan, katakanlah bisa disampaikan ekstrimnya, melakukan, kalau memang perlu dia harus dilakukan isolasi secara pribadi orang per orang, mereka lakukan. Namun demikian, pergerakan para ODP ini terus diikuti melalui nomor handphone mereka. Jadi kita mempunyai GPS untuk mengikuti mereka bergerak kemana. Oke, itu salah satu antisipasinya ya. Tetapi bagaimana Pak memastikan betul-betul mereka ini bisa diawasi, apakah itu via GPS atau dengan cara-cara lainnya, agar betul-betul para pemudik yang datang ini mengisolasi diri mereka secara mandiri? Kami mempunyai petugas yang sampai di bawah adalah Puskesmas, Polindes, Poskesdes. Itu yang menjadi salah satu yang digerakkan. Pemudik pun juga begitu akan didatangi, mengisi sebuah data untuk datang ke Puskesdes apabila mereka perlu memerlukan pemeriksaan. Dan itu diikuti terus. Halo. Pak Heru, berdasarkan data tahun lalu saja Pak, ada berapa Pak jumlah pemudik yang masuk ke Jawa Timur? Kalau jumlah pemudiknya sekitar 25.000.
sudah masuk. Yang tahun kemarin ini yang sudah masuk 25.000, Mbak. Mulai tanggal 16 sampai 29. Tahun lalu itu sekitar tahun ini sudah masuk 25.000. Tahun lalu 7,8 juta. Kalau tahun kemarin 7,8 juta, Pak. Nah, kalau kita berkaca dari tahun lalu itu 7,8 juta, Pak. Prediksinya untuk tahun ini sekitar 25.000. Ini yang sudah masuk 25.000. Yang sudah masuk 25.000. Nah, kalau kita berkaca dengan data tahun lalu, Pak, itu kan ada 7, sekian juta yang masuk. Sekarang kalau pintu mudiknya dibuka dan kita mengandalkan kesadaran masyarakat, apakah ini nantinya pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan kewalahan untuk menyikapi para pemudik yang masuk ini, kemudian harus mengawasi mereka sebagai ODP, mengisolasi, apakah ini tidak akan kewalahan? Ada sesuatu yang kita lagi lakukan, Mbak. Ini kan PNS, ASN di seluruh Jawa Timur kan lagi work from home. Mereka ditugasi untuk memantau di lingkungan RT-nya, RW-nya masing-masing kita beri tugas sebagai salah satu tugas tambahan untuk memberikan laporan kepada berjenjang seandainya dia di RT ke RW-nya, RW ke kelurahannya atau di desa. Dan surat ini sudah meluncur, salah satunya adalah untuk sekali lagi memberikan bantuan kepada petugas-petugas yang masuk di gugus ini untuk sekali lagi membantu tracing atau mengamati para pemudik tersebut, sekalian memberikan laporan setiap hari. Inilah salah satu antisipasi, ya mudah-mudahan ini bisa maksimal, artinya hasilnya bisa memantau. Namun demikian, sosialisasi yang setiap saat dilakukan oleh para kepala Kapolsek maupun dan Ramil beserta jajaran di bawahnya. Kalau di Jawa Timur mereka woro-woro dengan kendaraan setiap saat, itu adalah salah satu untuk mengantisipasi. Mereka bisa paham kondisi pribadinya masing-masing, mengisolasi secara mandiri, dan mereka diberikan penjelasan seperti itu. Namun seperti yang saya sampaikan, ASN diberikan tugas untuk juga mengikuti pergerakan mereka. Baik, dengan salah satu caranya adalah melibatkan ASN untuk mengawasi pergerakan para pemudik. Tetapi Pak Heru, meskipun kebijakan dari pemerintah pusat sekarang membolehkan para pemudik, tetapi apakah Pemprov Jawa Timur tetap mengimbau agar sebaiknya tidak dilakukan mudik? Ya, Ibu Gubernur tidak mengatakan begitu, cuman begini, lebih baik di rumah. Artinya masyarakat ikut membantu para petugas gugus yang terdepan, para medis, dokter, dan lain sebagainya. Salah satunya membantu untuk tidak keluar rumah. Artinya apa? Kalau tidak keluar rumah berarti yang di Surabaya juga tidak keluar dari Surabaya, yang di Jakarta juga tidak keluar dari Jakarta, artinya mereka tetap di rumah. Itulah yang disampaikan oleh Ibu Gubernur kepada masyarakat Jawa Timur, dan Ibu Gubernur sudah ketemu dengan kelompok-kelompok masyarakat. Persatuan-persatuan masyarakat Lamongan, persatuan masyarakat-masyarakat yang ada di Jakarta, Ibu sudah ketemu dan itu menyampaikan bahwa tetap tinggal di rumah. Apa artinya? Kalau mereka di Jakarta tetap tinggal di rumah, tidak keluar dari Jakarta. Kalau mereka di kota yang lain tetap juga tinggal di rumah. Itu yang sudah disampaikan berkali-kali kepada kelompok-kelompok atau persatuan-persatuan masyarakat Jawa Timur yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta. Oke, Pak Heru, itu yang sudah disampaikan sifatnya berupa imbauan, tapi adakah langkah konkret untuk mencegah para pemudik ini mudik ke Jawa Timur? Kita akan bahas sesaat lagi, Pak Heru, tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami kembali bergabung dengan Heru Cahyono, Sekda Provinsi Jawa Timur. Pak Heru, kita akan lanjutkan lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap mengimbau agar masyarakat tidak mudik. Selain sifatnya imbauan, Pak, apakah Pemprov Jawa Timur mengambil langkah konkret untuk mencegah para pemudik ini masuk ke wilayah Jawa Timur? Ya, tentunya kalau langkah konkret untuk mencegah, karena pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa mudik asal melakukan SOP yang sebenarnya. Ini kami tidak secara letterlek untuk mencegah tidak memperbolehkan mudik. Karena bagaimanapun juga kalau pemerintah memberikan instruksi untuk tidak memperbolehkan mudik, tentunya harus ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, kami hanya memanage mudik ini agar tetap seperti biasa yang dilakukan, namun demikian harus ada SOP yang harus dilakukan.
Nah inilah tanggung jawab pemerintah provinsi untuk melakukan deteksi dini terhadap para pemudik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti yang telah kami sampaikan tadi. Oke, Pak Heru, kalau data tahun lalu saja itu ada 7 juta sekian orang yang melakukan mudik ke Jawa Timur. Skenario besar seperti apa, Pak? Selain tadi memakai GPS, melibatkan ASN, melibatkan petugas puskesmas. Kalau sampai orangnya jutaan, Pak, apakah ini pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan kewalahan dalam melakukan pengawasan? Terima kasih, Mas. Jadi kami sampaikan bahwa kami mempunyai gugus yang diketuai oleh Ibu Gubernur. Di gugus tersebut ada beberapa anggota atau wakil yang bisa melakukan deteksi, membagi tugas. Salah satunya di Kodam. Kodam mempunyai aparat yang cukup banyak. Baik juga di Kepolisian Polda, Pangko Armada 2, Panglima Divisi 5, termasuk ASN. Inilah yang akan kita bagi. Semalam Ibu Gubernur juga merapatkan kemarin, merapatkan dengan para pimpinan tersebut, Kapolda, Pangko Armada 2 dan Kodam, sekali lagi untuk mengantisipasi membludaknya para pemudik. Memang kalau dibayangkan seperti apa yang disampaikan Mbak tadi memang cukup rumit. Namun demikian sekali lagi cukup rumit. Artinya katakanlah, mohon maaf, katakanlah 1.000 pemudik yang memeriksakan katakanlah 800, yang 200 lolos katakanlah, yang 200 itu katakanlah ODP, ketemu orang 10 sudah menjadi 2.000 katakanlah. Nah ini kan kita sudah mengantisipasi perkalian tersebut. Oleh sebab itu seluruh aparat yang ada di dalam gugus tersebut dikerjakan. Hari ini kami lagi mendata relawan. Hari ini Ibu Gubernur menyiapkan seluruh aparatnya untuk memantau para pemudik itu pada saatnya. Mudah-mudahan himbauan Ibu Gubernur terhadap seluruh kelompok-kelompok atau persatuan-persatuan masyarakat Jawa Timur yang ada di luar Jawa Timur bisa diikuti mereka dan mereka tidak mudik, itu antisipasi. Namun demikian hari ini kita lagi melakukan deteksi dini dan mempersiapkan para relawan tersebut. Jadi sebetulnya skenario yang lebih ideal, Pak, yang akan lebih meringankan tugas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sekali lagi adalah ketika para pemudik ini justru tidak mudik ya, Pak? Betul. Dan Ibu sudah menyampaikan, Bu Gubernur sudah menyampaikan bahwa tolong tetap ada di rumah. Artinya apa yang tadi sampaikan bahwa kalau di Jakarta ya sudah di rumah saja, keluar rumah nggak boleh, apalagi mudik kan begitu. Yang di luar itu sudah disampaikan berkali-kali kepada masyarakat Jawa Timur yang ada di luar Jawa Timur. Dan ini semua para kiai juga dilibatkan. Para kiai juga dilibatkan, seluruh aparat pemerintah juga dilibatkan. Baik. Selain itu Pak Heru, ada skenario yang disampaikan oleh Presiden mengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri ke hari yang lain. Sejauh mana kebijakan ini sudah dibicarakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, Pak? Jadi tentunya seizin Bu Gubernur, ini masih akan dibahas tentang penggantian hari libur hari raya untuk hari yang lain. Dan tentunya sebetulnya Mbak dengan model mudah-mudahan work from home ini, itu sebetulnya kan mereka juga ada di rumah. Artinya mereka bekerja di rumah, bekerja dengan keluarga, dan kalau dikatakan libur ya tidak betul, cuman mereka berada di rumah, menikmati sesuatu yang bisa dilakukan di rumah. Itu kan sama juga dengan sebetulnya kalau bisa ketika libur juga, tapi tetap bekerja. Halo. Ya, Pak Heru, mohon maaf agak putus. Jadi apakah cuti bersama ini sebetulnya sudah dipersiapkan, sudah dibicarakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dan jika cuti bersama ini diganti harinya, apakah ini disepakati oleh pemerintah provinsi? Ini yang masih belum dibicarakan, Mbak. Jadi yang untuk cuti bersama ini masih belum dibicarakan secara detail. Sekali lagi, kalau ASN ataupun pekerja itu yang melakukan work from home pada saat hari raya dan sebelumnya kan itu sama dengan di rumah, teman.
sama dengan di rumah. Walaupun sebetulnya mereka di rumah dibebani sebuah tugas, tapi mereka kan berada di rumah. Cuti pun juga begitu, mereka di rumah. Seandainya cuti itu pun dilakukan juga mereka tidak bisa kemana-mana. Karena mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir. Menurutnya kebijakan-kebijakannya juga akan melakukan kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, terakhir Pak Heru, soal bagaimana mengantisipasi pemudik. Sekarang saja kan sudah 20.000 sekian ya Pak, padahal musim mudik sebetulnya belum tiba, tapi sudah ada 20.000 orang yang melakukan mudik terlebih dahulu atau mudik dini. Bagaimana sejauh ini pemerintah provinsi menyikapi para pemudik yang sudah terlebih dahulu pulang padahal belum musim mudik, dan cara pengawasannya sejauh ini apakah efektif Pak? Sampai detik ini Mbak, pengawasan itu efektif. Artinya apa? Salah satu indikasi sebagai bahwa mereka bisa kita awasi. ODP-nya bertambah Pak. Artinya orang yang diawasi itu di tracing bertambah. Jadi itulah yang sebetulnya tambahannya juga dari yang memudik dan sebagainya. Ini salah satu indikator yang bisa kita menjadi sebuah alasan. Namun demikian, tetap kita lakukan terus pengawasan-pengawasan pada saudara-saudara kita yang masuk ke Jawa Timur. Baik. Oke, terima kasih Pak Heru Cahyono, Sekda Provinsi Jawa Timur sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.